Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wasthaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatiza, para hujjaj, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail Haji Bahrudin MA, para hadirin jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah bil silaturrahim, yaitu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Fathul Mu'in. Salawat ring salam tak lupa kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah.
Para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun telah tiada, guru-guru kita kaum muslimin dan muslimat, serta orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami Al-Anwar ini. Dan tak lupa Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita kami persilakan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas tentang babul hududi, bab tentang hukuman had, hukuman had. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hududi, ay hadza babul hududi. Bermula ini adalah bab tentang hukuman had, hukuman had atau hudud. Hudud jamak dari haddun, haddani, hududun gitu. Awaluha, yang pertama dari kajian hudud, yang pertama hadduz zina, yaitu had tentang hukuman zina. Wa huwa akbarul kabairi, zina itu merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar, ba'dal qatli, setelah pembunuhan. Wa qila huwa muqaddamun alaihi, dan dalam satu pendapat qil dikatakan bahwa zina itu lebih besar daripada qatl, daripada pembunuhan. Artinya dalam satu pendapat dikatakan yang paling besar dari dosa besar adalah pembunuhan, urutan kedua zina. Tapi ada satu pendapat lain menyatakan zina itu yang terbesar, baru kemudian pembunuhan. Ada lagi yang menyatakan yang paling besar musyrik gitu, musyrik paling besar. Artinya dari bagian-bagian ini termasuk akbarul kabair. Yajlidu wujuban imamun au naibuhu duna ghairihima. Yajlidu wujuban, wajib memberikan hukuman cambuk, imamun oleh seorang imam, pemimpin, au naibuhu atau pengganti dari pemimpin, dari imam, duna ghairihima, bukan selain dari keduanya. Khilafan lil Qaffali, berbeda dengan pendapat Imam Al-Qaffal yang menyatakan boleh dari selain keduanya. Memberikan hukuman cambuk kepada siapa? Hurron, kepada orang yang merdeka. Mukallafan, yang sudah mukallaf, artinya sudah balik dan berakal. Zana, yang melakukan perbuatan zina. Jadi hukumannya dilakukan oleh imam atau
pengganti dari imam memberikan hukuman cambuk kepada orang yang melakukan zina yang dia itu merdeka dan mukallaf. Batasannya bagaimana? Bi'ilaji hasyafatin, dengan memasukkan hasyafah. Hasyafah itu helmnya kemaluan gitu ya, helmnya kemaluan laki-laki, bagian helmnya. Au qadriha min faqidiha, atau seukuran hasyafah, seukuran helmnya, min faqidiha, bagi orang yang tidak punya helm. Misalnya kan ada orang tuh kemaluannya helmnya kagak, itu misalnya ya. Nah ukurannya bagaimana? Ya ukuran helm dah, helm ukuran begitu ya begitu ukurannya tuh, min faqidiha au qadriha min faqidiha, atau seukuran hasyafah min faqidiha, dari orang yang tidak punya hasyafah. Masuknya hasyafah kemana? Fi farji adamiyin, di dalam kemaluan manusia, hayyin yang hidup, qubulin au duburin, apakah kemaluan depan, au duburin, atau kemaluan belakang, zakarin au unsa, apakah laki-laki ataukah perempuan. Jadi dinamakan zina itu kalau hasyafahnya sudah masuk ke kemaluan manusia yang hidup, apakah bagian depan atau bagian belakang, apakah laki-laki atau perempuan yang dimasukin tuh ya. Kalau perempuan berarti bagian depan bisa, bagian belakang bisa. Kalau laki-laki bagian belakang doang ya, kagak ada laki-laki bagian depan dimasukin, nggak ada. Nah berlakunya kalau memang hasyafah itu sudah masuk seukuran hasyafah ya. Jadi kalau laki sama laki zina nggak? Ya zina juga, sama zina juga, karena ada yang dimasukkan ukuran hasyafahnya ke dalam kemaluan belakang. Terus kena had nggak? Kena juga hadnya, ada hadnya tuh, hukuman had gitu. Ma'ilmi tahrimihi, beserta mengetahui keharaman zina, dan dia tahu bahwa zina itu termasuk haram. Fala hadda bimufakhadhatin wa musahaqatin, fala hadda, maka tidak dikenai hukum had, bimufakhadhatin, dengan mufakhadhah, beradu paha ya, jadi bergumul, pelukan, bergumul, guling-guling gitu, beradu paha, tidak sampai masuk hasyafahnya ke dalam kemaluan, itu tidak kena had. Wa musahaqatin, dan bergesekan kemaluan, jadi nggak sampai masuk, bergesek-gesek doang tuh ya. Termasuk perempuan yang lesbian. Nah, perempuan lesbian kan nggak ada yang bisa dimasukin ya, kagak ada murnya apa bautnya, nggak ada tuh ya, murnya ya nggak punya mur, ada baut doang, dua-duanya baut, apa yang mau dimasukin. Nah itu termasuk tidak kena had ya, tapi nanti ada kena takzir ya, tetap kena hukuman tapi bukan had. Nah, jadi kalau gesekan doang bagaimana? Tidak kena had, nah, dan tidak termasuk yang dikenai had gitu. Wastimna'in biyadi nafsihi, dan berlezat-lezatan biyadi nafsihi, dengan tangan dirinya, onani, istimna gitu. Jadi nikah bil yad gitu, nikah dengan tangannya sendiri ya. Dikocok-kocok keluar mani misalnya tuh ya. Au ghairi halilatihi, atau dengan tangan selain istrinya, tangan selain istrinya. Nah itu tidak kena had tuh, nggak kena hukuman had. Bal yu'azzaru fa'ilu dzalika, akan tetapi ditakzir orang yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi bukan berarti bebas dari hukuman, tapi ditakzir ya. Itu ditakzir. Apa beda antara had dengan takzir? Kalau had itu hukumannya sudah ditentukan Allah, syar'i
Allah dan Rasulnya sudah menyatakan tuh hukumannya ini jelas. Tapi kalau takzir itu hukuman yang berdasarkan keputusan hakim. Jadi hakim mau takzir apa nih? Nah itu jadi keputusan, itu takzir namanya. Seperti pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, ada pencuri, mestinya kan dihukum cambuk 80 kali. Nah, hadnya tuh ya, pencuri. Kemudian Sayyidina Umar nanya ke pencurinya, kenapa kamu mencuri? Gitu. Jawaban pencurinya, ini udah takdir Allah katanya. Ya. Ini perbuatan saya itu termasuk perbuatan Allah. Jadi saya mencuri pun ini adalah perbuatan Allah, katanya gitu. Kata Sayyidina Umar, dari had kamu 80 saya tambahin 80 gitu, kata Sayyidina Umar tuh. Nah nambahinnya itu takzir tuh. Karena kamu jawabannya begitu, saya tambahin 80 di 160 kali dicambuk tuh, kata Sayyidina Umar. Jadi kalau perbuatan maksiat begitu mah enak banget gitu, jadi bebas dari hukum jadinya gitu. Wa yukrahu binahwi yadiha, dan dimakruhkan binahwi yadiha dengan istimna, dengan menggunakan tangan istrinya. Katam kiniha minal abasi bidzakarihi, seperti membiarkan istrinya bermain-main dengan zakarnya. Ya, jadi diserahin aja gitu. Kalau tadi kan istimna berlezat-lezatan, ya, sampai keluar mani dengan tangannya sendiri atau dengan tangan selain istrinya, maka itu dikenakan takzir. Ada yang dengan tangan istrinya, boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Jadi istrinya bermain-main dengan zakar suaminya, dan itu diserahin aja dah. Ya, dibiarin aja, bahkan bisa jadi disuruh tuh ya, ya disuruh. Ya kalau makruh masih boleh dah. Misalnya istri lagi head misalnya tuh, head yang bangsanya head itu kan ya minimalnya 1 hari, maksimalnya 15. Ini kebetulan perempuan yang headnya head maksimal nih 15 hari gitu hitungannya. Ya, umumnya kan 7 hari, ya. Ada yang 1 hari pertengahannya, ada yang 5 hari sampai 7 hari. Ini kebetulan yang sampai 15 hari, kan setengah bulan itu, ya lumayan. Ya udah, daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, istrinya ada yang keluarin. Nah itu boleh tuh. Nah, dan nggak kena takzir, nggak. Jadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Katam kiniha minal abasi bidzakarihi, seperti membiarkan istrinya bermain-main dengan zakar suaminya, hatta yunzila, sehingga keluar mani. Hatta yunzila, sehingga sampai keluar mani. Li'annahu fi ma'nal azli, karena hal ini termasuk dalam pengertian azl. Apa tuh azl? Mengeluarkan mani di luar rahim istrinya. Ya, jadi misalnya lagi bersetubuh nih, setubuh udah pas mau klimaks, mau keluar mani, dikeluarin di luar. Gimana maksudnya dikeluarin di luar tuh? Maksudnya dikeluarin di luar rahim, ya. Dikeluarkan mani itu di luar rahimnya, bukan di rahim istrinya. Itu namanya azl, ya. Itu juga makruh juga tuh, ya. Nggak boleh sering-sering, nggak boleh, ya. Nggak boleh sering-sering. Dan termasuk itu sebenarnya pengobatan juga, ya. Ada satu kajian dokter, di antara yang mencegah perempuan terhindar dari kanker, apa kanker rahim atau kanker payudara, diantaranya itu adalah masuknya sperma suami ke dalam rahim istri. Itu dapat mencegah kanker, ya. Maka itu jadi obat.
Makanya kalau mau sama istri setubuh bilang aja, mau diobatin nggak gitu. Mau dikasih obat nggak gitu, mau dah pasti ya. Ini obat pencegah kanker nih gitu ya. Itu bener tuh penelitian dokter tuh ya. Pernah ada satu dokter bilang, nanya ke pasien, ada pasiennya itu kena tumor payudara, kemudian ditanya, selama ini pakai KB nggak? Iya. KB-nya apa? Pakai kondom. Besok kondom lepas, biarkan sperma itu masuk ke rahim istri, karena itu mencegah tumor dan kanker. Padahal di payudara kan jauh tuh. Nah, apalagi yang memang pas di rahimnya, itu bisa mencegah. Wala biilajin fi farji bahimatin aw mayitin, dan tidak kena hukuman had biilajin dengan masuknya hasyafah fi farji bahimatin di dalam kemaluan hewan, au mayitin atau kemaluan mayit. Kalau tadi kan ketentuannya kena had itu dengan masuknya hasyafah kepada kemaluan manusia yang hidup. Berarti kalau pada kemaluan binatang atau kemaluan manusia tapi manusianya sudah mati, udah mayit, maka tidak kena had, nggak kena hukuman had, tapi tetap ditakzir nanti. Wala yajibu dzabhul bahimatil makulati, dan tidak wajib disembelih binatang yang boleh dimakan dagingnya, ai idza wutiat, apabila telah disetubuhi. Jadi misalnya gini, ada binatang disetubuhin orang ya, sapi dimasukin tuh hasyafah manusia ke dalam sapi betina tuh. Nah, ada satu pendapat yang udah disetubuhin orang tuh binatang wajib dipotong gitu, wajib disembelih. Ada satu pendapat begitu. Nah, kalau di sini tidak wajib, tidak wajib menyembelih binatang yang boleh dimakan dagingnya ketika disetubuhin oleh manusia gitu. Khilafan liman wahama fihi, berbeda dengan pendapat yang menyangka wajib disembelih binatang itu. Wa innama yujladu man dzukira, dan hanyalah dicambuk man dzukira oleh orang yang disebutkan tadi, orang yang melakukan zina hurron mukallafan, yang memasukkan hasyafah, mi'atan minal jaladati, sebanyak 100 kali cambukan. 100 dicambuk sebanyak 100 kali. Wa yugharrabu aman wilaan, dan diasingkan ya, diasingkan aman wilaan selama 1 tahun berturut-turut, 1 tahun penuh berturut-turut. Nah, jadi hukumannya 2, 1 dicambuk 100 kali, yang kedua diasingkan ya, di satu tempat yang dilakukan selama 1 tahun berturut-turut gitu. Jadi nggak boleh misalnya diasingkan setahun, sebulan sekali pulang, nggak boleh itu ya. Jadi terus menerus di sana wilaan gitu, terus menerus. Kalau seandainya dia pulang, batal tuh ya, batal. Jadi harus di sana terus. Dan ini ketentuannya, boleh didahulukan cambuknya dulu, boleh didahulukan diasingkan dulu. Jadi nggak harus dicambuk dulu baru diasingkan, nggak harus begitu. Boleh juga diasingkan dulu setahun baru dicambuk 100 kali, boleh. 5 safati qasrin fa aktsara, diasingkan pada satu tempat yang jaraknya boleh qasar, boleh sholat qasar, fa aktsara atau lebih, berarti sekitar 90 kilo atau lebih. Jadi jarak diasingkannya itu sebanyak jarak 90 kilo atau lebih. Kalau dari sini 90 kilo ya Cibodas sudah masuk dah, Cibodas atau Cipanas dah udah masuk tuh. Kalau masih di bawah
Cibodas belum masuk 90 kilo tuh ya, belum masuk. In kanal wati'ul mautu atu hurron, in kanal wati'u apabila yang melakukan al-wati'u yaitu orang yang bersetubuh, awil mautu atau perempuan yang disetubuhi, hurron dalam keadaan merdeka, dalam keadaan merdeka, bikron dalam keadaan lajang, lajang itu perawan atau jejaka. Wahua yang dimaksud dengan bikron lajang itu malam yato aututo fi nikahin sohihin. Yang dimaksud dengan bikron adalah malam yato yaitu laki-laki yang belum bersetubuh, aututo atau perempuan yang belum disetubuhi, fi nikahin sohihin di dalam nikah yang sah, nikah yang sah. Jadi dikasih hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun berturut-turut jika yang melakukan itu laki-laki yang menyetubuhi atau perempuan yang disetubuhi itu masih lajang, masih belum pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah. Nah, ini nanti disebut zina ghairu muhsan namanya. La in zana ma'azonni hillin, la in zana ma'azonni hillin tidak dikenakan had in zana apabila dia melakukan semacam perzinahan ma'azonni hillin disertai dugaan halal melakukan hal tersebut ya. La inzana jika la inzana tidak dikenakan had inzana apabila seseorang berzina ma'azonni hillin yang disertai dugaan halalnya perzinahan. Bagaimana tuh? Bi anidda'ahu dengan bahwasanya orang tersebut mengakui bahwa perbuatannya halal. Wa qad qaruba adu bil islami dan dekat masanya dari Islam, artinya baru masuk Islam dia belum tahu hukum tentang zina. Au ba'uda an ahli atau jauh tinggalnya dari orang-orang Islam. Jadi ada orang baru masuk Islam dan dia tinggalnya jauh dari orang Islam, dia nggak tahu kalau zina itu haram. Nah itu tidak dikenakan had kalau begitu. Nah ini kita nggak masuk nih, jangan dicari-cari, jangan ya. Au ma tahlili alimin, au ma tahlili alimin dan tidak dikenakan had satu perbuatan ma tahlili alimin yang disertai penghalalan dari orang yang alim, yu'taddu yang diperhitungkan keputusannya, penghalalannya, bi khilafihi dengan perbedaannya, dengan keputusannya yang berbeda, li syubhati ibahatihi, yu'taddu bi khilafihi yang diperhitungkan khilafnya, perbedaan hukumnya, li syubhati ibahatihi karena syubhat kebolehannya, wa illam yuqallidhul fa'ilu sekalipun orang yang melakukan itu tidak bertaklid kepada orang alim tersebut. Maksudnya bagaimana nih? Ada perbedaan hukum antara orang alim. Kalau kita mungkin antar mazhab dah. Menurut Imam Syafi'i begini, mazhab Imam Syafi'i begini, mazhab Imam Hanafi begini, mazhab Imam Malik seperti ini. Perbedaan hukum misalnya dalam syarat sah nikah. Nah ini kalau ada yang dilarang di Imam Syafi'i dibolehkan di mazhab Imam Hanafi, walaupun di Imam Syafi'i dianggap zina, dikenakan had kalau dimelanggar, tapi dalam mazhab Imam Hanafi ini masih dibolehkan, maka tidak dikenakan had gitu. Tidak dikenakan had. Contohnya bagaimana? Kanikahin bila waliyin, seperti nikah tanpa wali, kamadzhabi Abi Hanifata, seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalam syarat pernikahan ya termasuk rukun ya,
rukun pernikahan dalam mazhab Imam Syafi'i diantaranya harus ada wali. Namun dalam mazhab Imam Hanafi nggak perlu, gitu. Mazhab Imam Hanafi menyatakan nggak perlu tapi dia harus ada persyaratannya, dan dia ngerti kenapa Imam Hanafi ini menyatakan nggak perlu dengan disertai apa tuh persyaratannya tuh. Ini misalnya yang tidak perlu wali bagi perempuan yang sudah rasyidah. Apa tuh rasyidah? Udah baligh, berakal, bukan hanya berakal saja tapi cerdas gitu. Maksudnya dia dewasa dalam pemikiran sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, rasyidah. Kemudian maharnya layak bagi perempuan tersebut, dan ada satu kufu, satu sebanding antara laki dan perempuannya, gitu. Nah, ini termasuk dibolehkan dalam mazhab Imam Hanafi tanpa wali dalam akad nikah. Nah, jadi supaya tidak menzolimi perempuan nih, ya, tidak menzolimi perempuan. Nah, kalau ada orang melakukan pernikahan tanpa wali dan dia melakukan itu dengan menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, maka tidak dikenakan hukuman had, nggak dikenakan hukuman had, karena masih mempertimbangkan ada mazhab lain yang menyatakan boleh, gitu ya, mazhab lain. Au bila syuhudin, atau pernikahan tanpa saksi, kama mazhabi Malikin, seperti mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik, wali harus ada, ya, rukun termasuk yang lain. Yang tidak wajib rukun, tidak harus ada adalah saksi dalam mazhab Imam Malik. Jadi ada orang nikah, walinya ada, pengantin laki ada, pengantin perempuan ada, ya, ijab kabul ada, kemudian syarat diantara syarat pernikahan maharnya ada, cuman saksinya nggak ada. Nah, itu masih sah dalam mazhab Imam Malik. Bi khilafil khali anhuma, berbeda jika keduanya tidak ada. Bi khilafil khali, berbeda dengan jika kosong, anhuma, dari keduanya, artinya dua-duanya nggak ada, wali nggak ada, saksi nggak ada. Nah, ini repot ini, ya. Jadi yang tadi boleh itu dalam mazhab Hanafi, wali nggak ada tapi ada saksi, ada yang lain. Nah, kalau mazhab Imam Malik, wali ada tapi saksi nggak ada. Nah, ya, itu boleh dah, ya. Wali nggak ada, saksi nggak ada, udah nggak boleh itu. Wa in nuqila an Dauda, sekalipun pendapat ini diambil dari pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Jadi ada mazhab namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Kalau kita kan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ada mazhab Daud Az-Zahiri. Ini juga ada tuh. Menurut Imam Daud Az-Zahiri ini masih boleh tuh, tanpa wali, tanpa saksi masih boleh. Cuman pendapat mazhab Imam Daud Az-Zahiri ini la yu'taddu tuh, tidak patut untuk dipertimbangkan, ya, Daud Az-Zahiri. Kalau masih 4 mazhab masih patut dipertimbangkan, ya, selama itu kuat gitu, masih patut dipertimbangkan selama kuat dalil-dalilnya tuh. Tapi kalau dalam berpatokan pada Daud Az-Zahiri ini la yu'taddu, ya, khilafuhu tuh, la yu'tadu bi khilafihi. Karena kenapa dikatakan Az-Zahiri? Karena dia yang zahir-zahir doang dia. Ya, pokoknya dari yang zahirnya begitu, itu yang jadi patokan gitu. Ya, misalnya salah satu izin perawan itu diem kalau ditanyain kawin.
sukutuha iznuha. Kalau janda ditanyain kawin harus iya, harus mengiyakan. Ini syaratnya nih. Wali nanya, anaknya perawan, nah, kamu mau nggak dinikahin sama si A? Anaknya diem, berarti setuju. Gitu, setuju tuh, karena hadisnya begitu kan, sukutuha iznuha. Ya, apalagi manggut, diem aja masih setuju, apalagi manggut. Ya, sambil diam, sambil nyengir-nyengir gitu misalnya kan, wah setuju berarti. Tuh perawan. Kalau janda ditanyain diem aja, belum setuju tuh. Kalau janda nih, kamu mau nggak kawin sama si A? Diem aja, belum setuju. Kalau janda harus bilang iya, atau isyarat yang menyatakan dia setuju gitu. Iya saya mau. Nah itu baru izinnya tuh, izinnya. Nah kalau pendapat Daud Az-Zahiri berdasarkan teksnya aja tuh, zohirnya begitu. Karena izinnya perawan ditanyain kawin diem, maka kalau ada perawan ditanyain kawin bilang iya, nggak sah. Berarti nggak setuju. Karena kan sukutuha iznuha, diamnya adalah, jadi harus diam kalau ditanya perawan, kamu mau nggak kawin sama si A? Perawan nih mestinya kan diam tuh. Kalau diam setuju. Nih perawan ngomong iya mau banget, nah itu belum izin tuh, itu belum izin. Pendapat Daud Az-Zahiri. Nah ini zohirnya aja maksudnya itu, secara zohir begitu. Wa kanikahi mut'atin, dan juga tidak dikenakan had nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu kan nggak boleh, tapi orang yang melakukan nikah mut'ah itu tidak dikenakan had, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i itu masih disebut zina, itu zina juga, tapi tidak dikenakan had. Artinya tetap berdosa, berdosa besar, tapi tidak sampai dikenakan had. Nikah mut'ah, nikah mut'ah ini termasuk nikah kontrak. Jadi nikahnya kontrak. Saya nikahin, ya saya nikahin nih perempuan selama seminggu. Nah udah seminggu doang. Saya nikahin si perempuan selama sebulan. Udah sebulan. Nikah mut'ah tuh. Nah, kalau dulu pernah dibolehkan Rasul, kemudian akhirnya dinasakh. Nah, tidak lagi diberlakukan. Tapi ada satu pendapat yang masih membolehkan. Wa kanikahi mut'atin, dan seperti tidak kena had seperti pernikahan mut'ah, tidak kena had seperti pernikahan mut'ah, nazron li khilaf Ibni Abbasin, karena mempertimbangkan perbedaan pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu masih memperbolehkan nikah mut'ah, masih. Walau min mu'taqidin tahrimahu, sekalipun nikah mut'ah itu dilakukan min mu'taqidin tahrimahu, dari orang yang meyakini haramnya mut'ah, haramnya nikah mut'ah. Jadi kita yakin nih nikah mut'ah haram, kemudian kita melakukan gitu, kita melakukan, itu tetap tidak dikenakan had, dosanya tetap, tapi tidak dikenakan tidak sampai dikenakan had. Naam, memang benar demikian, akan tetapi in hakama hakimun bi ibtalin nikahi, in hakama hakimun, apabila seorang hakim memutuskan bi ibtalin nikahil mukhtalafi fihi, dengan batalnya nikah yang diperselisihkan tersebut. Jadi misalnya ada hakim membatalkan semua pernikahan yang diperselisihkan, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah mut'ah. Seperti di negara kita, di negara kita kan udah begitu hukum pernikahannya. Jadi pernikahan nikah mut'ah tidak sah dalam hukum negara. Nikah tanpa wali tidak sah, nikah tanpa saksi tidak sah. Nah,
Nah, kalau di satu negara sudah diberlakukan demikian, hudda lirtifa'i syubhati hina idzin, maka dikenakan hukum had, hudda dikenakan hukum had lirtifa'i syubhati hina idzin, karena hilangnya syubhat ketika sudah diputuskan batalnya pernikahan yang diperselisihkan. Nah, ini seperti di negara kita, karena memang sudah diputuskan tidak sah, berarti nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah mut'ah, maka dikenakan hukum had tuh, kalau diberlakukan tuh seperti itu ya, karena udah diputuskan demikian. Qalahul Mawardi, berkata demikian oleh Imam Al-Mawardi. Wa yuhaddu fi mustajaratin lizina bihi wa yuhaddu. Nah, sekarang yang dikenakan had lagi nih. Kalau tadi yang termasuk perbuatan yang tidak dikenakan had. Wa yuhaddu, dan diberikan hukuman had fi mustajaratin lizina bihi, melakukan perzinahan kepada perempuan yang disewa untuk zina. Ini pelacur kan gitu. Jadi berzina kepada perempuan yang disewa untuk zina, itu dikenakan had juga. Izla syubhata, karena tidak ada syubhat, li adamil i'tidadi bil aqdil batili biwajhin, li adamil i'tidadi, karena tidak dianggap bil aqdil batili, dengan akad yang batil, biwajhin, dengan alasan apapun, dengan alasan apapun. Di perempuan disewa untuk zina, nah itu tetap dikenakan had. Wa qaulu Abi Hanifata, adapun pendapat Imam Abu Hanifah, annahu syubhatun, bahwasanya al mustajarah, perempuan yang disewa untuk zina, syubhatun, masih tergolong syubhat. Kalau di sini kan udah nggak ada syubhatnya lagi kalau perempuan pelacur tuh yang disewa buat zina. Tapi ada satu pendapat Imam Abu Hanifah masih menyatakan ada syubhatnya. Nah, bagaimana tuh? Yunafihil ijma'u ala adami subutin nasabi bidzalika. Yunafihil ijma'u, pendapat Imam Abu Hanifah dinafikan oleh ijma', dinafikan oleh ijma', ya ditolak oleh ijma', ala adami subutin nasabi bidzalika, berdasarkan tidak tetapnya nasab dengan sebab tersebut, dengan perempuan mustajarah, perempuan mustajarah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ya ini masih mungkin syubhat nih, tapi hal tersebut ditolak dengan adanya ijma' yang menyatakan bahwa hasil dari hubungan, ya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang mustajarah, perempuan yang disewa untuk berzina, ini tidak, kalau memang ada anaknya, anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, putus hubungan nasab di situ. Maka ini menyatakan bahwa udah zina, udah wajib dikenakan had. Wa min samma, dan karena alasan tersebut, dha'ufa mudrakuhu, lemah hasil penemuannya, pendapatnya, walam yura'a khilafuhu, dan tidak patut dipertimbangkan perbedaan pendapatnya. Tidak dipertimbangkan perbedaan pendapat dari Imam Abu Hanifah karena landasannya kurang kuat berdasarkan ijma' para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna
وزدنا علوما نافعة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi